wabarakatuh. Jadi, saya dan teman saya ingin mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan bersama-sama, yaitu pengaplikasian SIG pada peta kawasan rawan bencana gempa bumi daerah sesar opak pada mata kuliah Sistem Informasi Geologi dengan dosen pengampu Bapak Mulkal STMSC. Jadi di kelompok kami ini beranggotakan 2 orang, yaitu Rahmi Sukmasari dengan NIM 210410901131 dan saya sendiri Nurul Syafitri dengan NIM 210410901153. Saya Nurul Syafitri akan membahas mengenai tentang latar belakang masalah yang kita diskusikan dan mengapa Indonesia memiliki potensi gempa bumi yang besar. Jadi, Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi besar terjadinya bencana gempa bumi karena terletak di antara 3 lempeng besar litosfer, yaitu Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia. Tumpukan lempeng tersebut dapat menyebabkan terbentuknya gunung api dan sesar atau patahan. Pertemuan ketiga lempeng tersebutlah yang sering kita sebut dengan zona subduksi. Jadi, untuk Kabupaten Gunung Kidul yang kita bahas pada presentasi kali ini merupakan daerah yang rawan terjadi bencana sekunder seperti longsor yang disebabkan oleh gelombang gempa bumi. Batuan penyusun utama berupa batu gamping, yang merupakan batuan masif yang dapat meredam gelombang getaran gempa bumi. Oleh karena itu, walaupun pusat gempa bumi menurut BMKG terletak di kabupaten ini dan getaran gempa terasa hingga di permukaan, tetapi Kabupaten Gunung Kidul tidak terlalu mendapat dampak yang besar akibat dari batuan penyusun utamanya berupa batu gamping tadi. Dan untuk mendapatkan informasi terkait gempa bumi dari suatu daerah, kita dapat melakukan mitigasi bencana. Dan kita juga dapat melakukan penginderaan jarak jauh. Dan sistem informasi geografi dapat digunakan dalam penentuan kerawanan gempa bumi. Citra Landsat X atau Citra Landsat 8 dan Citra SRTM atau Shuttle Radar Topography Mission digunakan dalam mengekstraksi parameter kerawanan gempa bumi berupa jenis batuan atau litologi, sesar atau patahan, dan kemiringan lereng. Sedangkan jarak terhadap pusat gempa didapatkan dari data gempa bumi dari instansi terkait seperti BMKG dan USGS. Tujuan dilakukannya pengaplikasian SIG pada pemetaan kawasan rawan bencana gempa bumi daerah sesar opak bertujuan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi itu sendiri. Maka, perlu kita lakukan yang namanya kegiatan mitigasi bencana. Salah satunya berupa pemetaan peta tipologi kerawanan gempa bumi pada suatu daerah. Contohnya pada Provinsi Yogyakarta dan sekitarnya, pada tanggal 27 Mei 2006, tepatnya di Kabupaten Bantul, daerah gempa bumi dengan kekuatan sebesar 5,9 skala Richter menurut BMKG atau 6,2 skala Richter menurut USGS mengguncang daerah tersebut. Gempa tersebut berasal dari sesar minor yang terletak di sekitaran sesar aktif opak. Efek dari gempa ini menimbulkan kerusakan parah, terutama di sekitar daerah yang terkena dampak tersebut. Maka langkah lanjut dari mitigasi tersebut yang dapat kita lakukan yaitu pemetaan kawasan daerah bencana gempa bumi, agar kita mengetahui daerah mana yang memiliki potensi lebih besar mengalami kerusakan yang lebih parah dan potensi lebih besar mengalami gempa bumi selanjutnya. Terkait dengan input data, parameter yang digunakan merupakan informasi geologi yang meliputi jenis batuan, struktur geologi berupa pengaruh kerusakan terhadap jarak patahan, dan kegempaan berupa pengaruh gempa bumi terhadap jarak pusat gempa. Parameter tersebut diperoleh dari data primer maupun data sekunder, serta data hasil kegiatan kegempaan. Identifikasi parameter kerawanan gempa bumi berupa jenis batuan dan litologi tadi dan struktur geologi berupa sesar dilakukan dengan metode interpretasi visual pada penggabungan Citra Landsat X atau komposit 567 dan Citra SRTM. Jarak terhadap sesar didapatkan dengan melakukan buffer pada sesar yang telah diidentifikasi. Parameter berupa kemiringan lereng didapatkan dari pengolahan Citra SRTM dengan menggunakan fungsi slope pada software RG10.1. Parameter kegempaan berupa jarak terhadap pusat gempa atau epektrum didapatkan dengan melakukan buffer pada data gempa yang didapatkan dari data BMKG dan USGS tadi.
Dan untuk alat dan bahan yang digunakan antara lain peta RBI digital skala 1:25.000, citra Landsat 8 page banding 120 row banding 60, citra SRTM, data kegempaan berupa titik lokasi gempa, peta geologi Lembah Yogyakarta jika kita ingin mengidentifikasikan daerah sekitaran Yogyakarta dengan skala 1:100.000, peta kerusakan bangunan, dan peta gejala alam pasca bencana sebagai data validasi hasil kerawanan, seperangkat komputer, kompas geologi, apnea level, komparator batuan, software ArcGIS, dan ENVI untuk pengolahan citra. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai processing data. Nah, pada processing data ini ada yang namanya diagram alir. Nah, di diagram alir ini yang kita bahas ada di peta RBI, Landsat X, SRTM-DEM, dan data kegempaan lokasi gempa. Nah, untuk peta RBI dan Landsat X ini akan kita lakukan pertama kali yaitu koreksi geometri. Begitu juga dengan SRTM-DEM yang kita lakukan pertama kali yaitu koreksi geometri juga. Sedangkan pada data kegempaan yang kita lakukan pertama kali yaitu adalah namanya buffer. Nah, dari koreksi geometri tadi itu, baik Landsat X ataupun SRTM-DEM akan menjadi terkoreksi. Dan untuk Landsat X namanya citra Landsat X terkoreksi, sedangkan SRTM berarti SRTM terkoreksi. Nah, untuk Landsat X ini setelah terkoreksi menjadi komposit citra. Setelah komposit citra ini, selanjutnya yang kita lakukan adalah citra Landsat X komposit 567. Nah, setelah menjadi citra Landsat X komposit 567, ada yang namanya high pass filtering yang kita lakukan. Nah, setelah kita mendapatkan nih high pass filtering ini, ada yang namanya lagi citra Landsat X hasil high pass filtering untuk si Landsat X. Nah, dari hasil citra Landsat X hasil high pass filtering ini akan menjadi interpretasi visual. Begitu juga dengan SRTM-DEM. Dari SRTM terkoreksi menjadi interpretasi visual. Nah, untuk interpretasi visual Landsat X ini sering kita gunakan itu peta geologi atau sebutan lainnya. Nah, untuk interpretasi visual Landsat X akan menjadi peta tentatif jarak batuan. Sedangkan SRTM-DEM dari interpretasi visual selanjutnya adalah peta tentatif lokasi sesar aktif opak. Nah, dari Landsat X tadi kan menjadi peta tentatif jarak batuan. Selanjutnya yang kita lakukan adalah cek lapangan, kondisi lapangan tersebut. Nah, sedangkan untuk SRTM-DEM dari kita dapatkan tadi peta tentatif lokasi sesar aktif opak, selanjutnya yang kita lakukan adalah buffer. Sedangkan untuk Landsat X, setelah kita lakukan cek lapangan, kita akan mendapat peta jarak batuan. Sedangkan untuk SRTM-DEM, setelah kita lakukan buffer, kita akan mendapatkan yang namanya peta jarak pengaruh sesar. Sedangkan pada data kegempaan, yang pertama kita lakukan adalah buffer tadi. Nah, dari buffer tadi akan kita dapatkan yang namanya peta jarak pengaruh gempa. Nah, dari tiga ini, dari peta jarak batuan, peta jarak pengaruh sesar, peta jarak pengaruh gempa ini kita gabungkan. Ketiga ini kita gabungkan akan menghasilkan yang namanya pengharkatan faktor kerawanan gempa bumi. Itu hasil gabungan dari Landsat X, SRTM-DEM, dan data kegempaan tadi. Nah, setelah kita gabungkan tadi itu, akan ada yang namanya lagi pembobotan faktor kerawanan gempa bumi. Nah, setelah kita lakukan pembobotan tadi, selanjutnya yang kita lakukan adalah klasifikasi faktor kerawanan gempa bumi. Setelah kita dapatkan klasifikasi tadi, selanjutnya adalah hasilnya, yaitu hasil berupa peta tipologi kawasan rawan gempa bumi. Nah, dari hasil tadi itu kita harus memvalidasinya, dan memvalidasinya itu dengan data kerusakan bangunnya tadi. Dan dari processing data tersebutlah diagram alir penelitian tadi kita dapatkan hasil yang kita mau, yaitu peta tipologi kawasan rawan gempa bumi. Nah, berikut tadi saya jelaskan sekilas mengenai diagram alir processing data. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lengkap lagi oleh teman saya yang akan dilanjutkan berikutnya. Selanjutnya, penjelasan mengenai processing data yang akan dijelaskan oleh saya Rahmi Sukmasari. Pengolahan citra digital pada citra lensa 8 dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas citra sehingga dimudahkan dalam proses interpretasi visual parameter kerawanan gempa bumi. Pengolahan citra digital tersebut antara lain interpretasi pertama yaitu koreksi geometri yang dilakukan karena kesalahan terjadi pada saat proses perekaman citra seringkali dapat mengakibatkan pergeseran posisi piksel.
Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan posisi objek yang terdapat pada citra dengan objek pada peta RBI pada skala 1:25.000. Yang kedua, penyusunan citra komposit, yaitu beberapa saluran yang terdapat pada citra Landsat 8 dapat dikombinasikan sehingga membentuk citra baru yang menampilkan gambaran objek permukaan bumi dengan lebih baik, sehingga mempermudah dalam identifikasi struktur geologi seperti patahan dan batuan. Penggunaan citra komposit 567 dapat digunakan untuk menonjolkan karakteristik medan. Pada saluran 5 merupakan saluran inframerah dekat yang peka terhadap kondisi biomasa dari objek-objek permukaan bumi. Pada saluran 6 merupakan saluran inframerah tengah satu yang peka terhadap variasi kandungan air, vegetasi, serta kelembapan tanah. Pada saluran 7 merupakan saluran inframerah tengah 2 yang peka terhadap kelembapan tanah dan mineral, seperti lempung, sehingga dapat digunakan untuk membedakan jenis batuan dan mineral. Yang ketiga yaitu pemfilteran spasial yang bertujuan untuk mempertajam kenampakan citra sehingga didapatkan citra dengan kualitas yang lebih baik yang dapat mempermudahkan dalam interpretasi. Hasil pemfilteran spasial dengan menggunakan filter Laplacian menunjukkan kelurusan yang lebih jelas dan lebih menonjolkan batas antar objek seperti sesar atau patahan, alur sungai, dan garis pantai dengan batas yang lebih tegas. Kekurangan dari pemfilteran spasial ini yaitu mengurangi kemampuan citra komposit 567 dalam menonjolkan warna atau rona objek. Yang kedua, penggabungan citra Landsat 8 dan citra SRTM. Penggabungan citra tersebut dilakukan hanya dengan menumpang susunkan kedua citra, di mana tujuan dari penggabungan ini yaitu menonjolkan kenampakan relief di permukaan bumi. Hal ini sangat penting karena proses yang terjadi di permukaan bumi serta bentuk-bentukan alam di permukaan bumi dipengaruhi oleh morfologi, seperti tingkat erosi, tingkat resistansi, dan jenis batuan. Selain itu, morfologi juga mencirikan batuan yang disebut dengan litologi yang terdapat di suatu wilayah. Identifikasi parameter kerawanan gempa bumi berupa jenis batuan, litologi, dan struktur geologi yang berupa sesar dilakukan dengan metode interpretasi visual pada penggabungan citra Landsat 8, komposit 567, dan citra SRTM. Jarak terhadap sesar didapatkan dengan melakukan buffer pada sesar yang telah diidentifikasi. Parameternya berupa kemiringan lereng yang didapatkan dari pengolahan citra SRTM dengan menggunakan fungsi slope pada software ArcGIS 10.1. Parameter kegempaan berupa jarak terhadap pusat gempa epicentrum didapatkan dengan melakukan buffer pada data gempa yang didapatkan dari BMKG dan USGS. Selanjutnya, metode analisis yang digunakan dalam pemetaan tipologi kawasan rawan gempa bumi yaitu menumpang susunkan parameter-parameter yang berpengaruh terhadap kawasan gempa dengan menggunakan SIG. Data primer yang digunakan antara lain citra Landsat 8 dan citra SRTM daerah Yogyakarta. Seperti yang tertera pada gambar 1, yang merupakan daerah penelitian sekitar sesar opak Yogyakarta. Maka dua output yang dihasilkan seperti yang tertera pada gambar. Yang pertama yaitu peta tipologi kerawanan gempa bumi berdasarkan BMKG, yang dimana wilayah dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu wilayah stabil, kurang stabil, dan tidak stabil. Setiap kelas kestabilan wilayah memiliki subkelas tipologi yang masing-masing, memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Pada tipologi A, B, dan C termasuk ke dalam wilayah yang kurang stabil. Sementara tipologi D, E, dan F termasuk ke dalam wilayah yang tidak stabil. Perbandingan sebaran tipologi kerawanan gempa berdasarkan pada daerah administrasi pada tingkat kecamatan menurut BMKG dan USGS disajikan pada tabel yang terdapat pada slide 14. Penentuan tipologi dengan menggunakan data kegempaan menurut USGS dan BMKG menghasilkan perbedaan klasifikasi tipologi di beberapa daerah. Perbedaan terlihat jelas yaitu pada luasan dan sebaran tipologi. Pada tipologi kerawanan gempa menurut BMKG yaitu pada daerah utara, barat, timur laut, dan bagian tengah daerah kajian lebih banyak termasuk ke dalam kelas stabil hingga kurang stabil dengan luasan sebesar 5
557,92 kilometer kuadrat. Pada output kedua yang dihasilkan yaitu peta tipologi kerawanan gempa bumi berdasarkan USGS wilayah sesar opak Yogyakarta. Pada tabel di sampingnya dijelaskan wilayah kestabilan pada wilayah stabil dan tidak stabil, atau kurang stabil, yang terdapat pada tipologi stabil dengan persebaran kecamatan menurut USGS yaitu Pajangan, Sedayu, sebagian Pandak, Patuk, Purwosari, dan Saptosari. Menurut BMKG, persebaran kecamatannya yaitu Pandak, Pajangan, Kasihan, Sedayu, Patuk, sebagian Kota Yogyakarta, Sewon, Bantul, Dilago, dan Panggang. Pada pada kestabilan wilayah kurang stabil didapatkan 3 tipologi yaitu A, B, dan C dengan persebaran kecamatan yang tertera pada tabel. Menurut SGS, daerah yang stabil hanya sebesar 541,69 km kuadrat. Tipologi gempa menurut keduanya tidak memiliki perbedaan signifikan. Hal tersebut dikarenakan jarak kedua pusat gempa yang tidak terlalu berjauhan. Selain itu, jarak pusat gempa bukan menjadi faktor utama yang memiliki kontribusi besar terhadap kerawanan gempa bumi. Titik-titik pusat gempa BMKG yang berada pada jarak 7,85 meter di selatan titik pusat gempa USGS, di mana menyebabkan bagian tengah daerah kajian tersebut memiliki daerah yang stabil. Sedangkan menurut USGS, daerah tersebut termasuk ke dalam wilayah yang kurang stabil karena dekat dengan pusat gempa. Dilihat dari faktor kegempaan yang merujuk pada jarak terhadap pusat gempa, lokasi pusat gempa menurut SGS yang terletak dekat dengan Kecamatan Imogiri dan Pleret menjadikan dua kecamatan tersebut berpengaruh yang besar dari gelombang gempa. Kedua kecamatan tersebut termasuk ke dalam tipologi golongan F. Kita sudah sampai di penghujung slide nih, di mana dapat disimpulkan bahwa pengaplikasian SIG pada peta kawasan rawan bencana gempa bumi daerah sesar opak kawasan Yogyakarta menghasilkan output informasi mengenai daerah rawan gempa yang dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan terkait upaya pencegahan dini untuk meminimalisirkan dampak yang ditimbulkan dari bencana primer gempa bumi dan bencana sekunder yang berupa pergerakan tanah dan batuan yang diaplikasikan pada mitigasi bencana seperti penataan ruang yang sesuai dengan tingkat kerawanan gempa dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap guncangan gempa. Nah, itulah beberapa penjelasan dari kami mengenai pengaplikasian SIG pada peta kawasan rawan bencana gempa bumi daerah sesar opak. Presentasi kami berdasarkan referensi dari Dewi dan Purwanto pada tahun 2015 dengan judul jurnal Aplikasi Pengindaran Jauh dan Sistem Informasi Geografi dalam Penentuan Tipologi Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi berdasarkan informasi geologi daerah sesar aktif opak dengan media penerbit yaitu Media Neliti Jurnal. Akhirul kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mulkal STMST dan kami pamit undur diri. Saya Rahmi Sukmasari dan teman saya Nurul Syafitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.